Siap, kata siap. pengantar. Nah ini dimulai ya, saya mulai ya pengantarnya Oke, ya. lanjut. Jadi Lanjut ya. saya tertarik pas dikasih judul ya atau pas ngelihat judul. Karena ini satu bahasan yang jarang orang bahas secara sejarah ya. Jadi kata pahlawan atau kalau dalam bahasa ilmiah itu yang kita kita kenal dalam bahasa internasional tuh hero. Hmm. HERO itu hero. Nah, hero ini memang sudah banyak digunakan di bahasa internasional untuk menunjukkan atau merujuk pada satu sosok sosok ya, satu sosok atau satu karakter dari seseorang yang itu tuh diinginkan atau didambakan. Jadi ada satu sifat atau karakter yang kebanyakan orang dambakan atau inginkan disematkan sama satu sosok namanya hero itu. Nah, sebetulnya hero ini satu sosok mitologi atau mitos. Jadi Hmm. sebetulnya nggak ada sih pahlawan itu sebetulnya nggak ada. Jadi pahlawan atau hero ini sebetulnya mitos dan juga jadi cara manusia yang lemah, yang tidak berdaya untuk membuat simbol-simbol ideal nih. Jadi Kak Imamnya jadi Oke. cara kita untuk membuat simbol-simbol ideal itu dengan membuat satu sosok atau satu tokoh yang disebut dengan hero. Nah, biasanya hero ini, pahlawan ini punya atribut, punya karakter yang kita dambakan, kita inginkan. Gitu. Dan Hmm. itu sejarah atau apa ya? Sejarah. Penempatannya kata pahlawan itu dari situ. Tapi menarik nih ketika judulnya jadi bagaimana nanti caranya menjadi pahlawan bagi diri atau pahlawan bagi diri itu yang kayak gimana. Nah, justru pahlawan bagi diri itu adalah jadi gini, ketika kita mampu untuk menjadikan diri kita itu semirip mungkin sebagai simbol-simbol ideal yang diri kita mampu bangun. Nah, itu Oke, namanya oke. jadi pahlawan. Jadi kalau kita pengen jadi seseorang yang misalkan berani, kita misalkan pengen atau sebut atribut apa aja yang kita pengen. Kita pengen jadi pinter, kita pengen berani, kita pengen jujur, tiga itu aja. Dan kita merasa bahwa kita itu belum seperti itu. Nah, maka si tiga atribut itulah jadi simbol diri kita yang ideal. Nah, itu tuh pahlawannya kita. Jadi kita tuh ingin menjadi seperti itu. Jadi kalau ingin menjadi pahlawan bagi diri, maka sebetulnya tugas kita adalah bagaimana caranya kita sanggup menjadikan diri kita menjadi titik ideal karakter yang kita inginkan gitu. Nah, tadi kalau ternyata permasalahan teman-teman di Aceh ini beberapa tadi udah ada yang komen bahwa ini kayaknya udah mulai siapa sih aku ya nggak. Ya. Aku tuh yang kayak gimana, emang aku mau gini-gini aja gitu. Terus kuliah kan Ya. kebayang ya kuliah di bimbingan konseling Islam. Tentunya kan tuntutannya adalah ngebantu orang lain untuk Benar. punya kebiasaan belajar yang baik misalkan. Ngebantu orang lain untuk bisa menemukan atau memecahkan permasalahannya. Sementara diri kita yang masih banyak Iya. masalah, yang masih galau, ini apa gitu? Emang pantas gitu kan gitu ya. Nah, justru yang pertama kali memang harus kita konseling ya, kita harus ajak diskusi dan konseling adalah diri kita. Simbol apa nih yang ingin kita kejar dari diri kita? Kita ingin ngedorong diri kita untuk mencapai apa? Itu tuh cara kita untuk menjadi pahlawan bagi diri kita. Maka kalau kita, kan jadi gini, sosok pahlawan itu kemudian digambarkan di berbagai karya sastra dan juga seni sebagai sosok yang menolong dan membantu. Nah, Hmm. nanti kita kemudian akan terbantu. Jadi gini, hidup kita kemudian nanti akan terbantu sama karakter diri kita yang kita bangun yang itu ideal bagi kita. Jadi menjadi pahlawan bagi diri adalah ketika sosok-sosok ideal dari diri kita muncul dan menjadi penolong bagi permasalahan hidup kita. Yang tadinya kita nggak berani, terus bilang, duhai aku, berani yuk menghadapi ini, maka kita sedang ditolong, kita sedang menjadi pahlawan bagi diri kita. Duhai aku, yuk lebih bijak yuk, duhai aku, yuk jujur yuk sama diri sendiri. Nah, ketika diri mampu ngajak diri sendiri mencapai atribut-atribut yang kita dambakan dan itu menjadi solusi bagi diri kita, itu tuh sebetulnya kita sudah menjadi pahlawan bagi diri sendiri. Gitu. Itu Wah, pengantarnya seperti itu. oke. Emang. Oke, berarti saya tangkap sedikit nih, Kang. Berarti kita berangkat dari si sejarah kata pahlawan ini sendiri ya. Yes, betul. Jadi kayak ada satu kebiasaan pemikiran si individu Mm-mm. ini ya. Betul, Dia betul. dia tingginya si pahlawan ini bagaimana gitu. Ya, Dan oke. apa yang mencapai final dari pemikiran dia, maka itulah pahlawan bagi dia. Mm-mm. Oke. Ini kan
dari tadi penjelasan Kang itu sebenarnya sudah merangkup 5W1H saya nih. Asik. Mantap, mantap. Tapi nggak apa-apa ditanyakan lagi untuk jadi penegasan ya. Ya, Heeh. penegasan Mm-mm. atau enggak kita bisa pelebaran sedikit kan Ya contoh asik. kasus mungkin. Nah, Ya, ya, betul, betul. oke. Tadi kita kan sudah ada pengantar nih dari Kang Zen ya. Mungkin teman-teman sudah bisa membayangkan untuk refleksi lah kepada teman-teman ya, supaya nyambung, supaya Ya, betul. efektif di ini ya. Oke. Em, Pertanyaannya yang muncul dari keresahan saya pribadi itu gini Kang. Mm-mm. Terkadang kita paham pahlawan itu apa, kita paham ini tuh pahlawan itu untuk apa, Iya, iya. segala macam. Terutama lagi di konseling Islam seperti Kang Zen bilang tadi. Ya, betul. Nanti yang paling penting ya konseling diri kita sendiri dulu kan, baru kita gerak ke Betul. orang lain gitu kan ya. Yes. Oke. Pertanyaan saya simpel sih Kang. Kenapa kita harus menjadi pahlawan untuk diri sendiri? Nah, kita mesti menjadi pahlawan bagi diri sendiri karena hanya dengan cara itu kita mampu menarik atau menolong diri kita dari permasalahan. Jadi kita mampu menarik dan mendorong aja, kalau nggak narik ya dorong diri kita dari kubangan-kubangan yang membuat kita nggak bergerak kemana-mana. Jadi kalau kita ternyata saat ini sedang berada pada posisi di mana kita nyaman, tapi kemudian kenyamanan ini membuat kita memiliki banyak pertanyaan. Kayak tadi pertanyaannya, aku ini siapa? Aku harusnya ngapain? Emang aku mau gini-gini aja? Artinya kenyamanan ini membuat kita berada pada kubangan. Kubangan yang membuat kita akan diem lama gitu. Nah, menjadi pahlawan bagi diri adalah ngajak diri ini untuk menjadi sosok yang ngebantu untuk keluar dari situ. Mau itu dorong ataupun narik. Maka kalau kita nggak mau jadi pahlawan bagi diri, artinya kita sedang menolak untuk keluar dari kubangan itu dan ya berada di situ selamanya. Gitu bakal muter terus di situ. Kayak gitu. Stuck di situ aja. Iya, Kita nggak nggak kemana-mana. mundur enggak, maju enggak kan Maju. ya? Dan gawatnya lagi gini. Gawatnya lagi adalah di kubangan itu, kalau kita mengharapkan ditarik sama orang lain, mengharapkan didorong sama orang lain, justru orang lain yang ikut terjerembab gitu. Jadi itu yang bahaya. Jadi kalau bukan menjadi pahlawan bagi diri kita dan kita malah nunggu, ya udahlah aku nggak apa-apa gini-gini aja, nanti juga akan dapat jodoh ya. Nah jodohnya inilah biarkan jodoh yang nganterin aku gitu, nggak bisa kayak gitu. Justru dengan adanya harapan akan orang lain, kita lagi ngajak orang lain juga masuk ke kubangan dan itu bahaya, nggak bagus gitu. Itu pentingnya sebetulnya. Berarti tanpa kita sadari kalau kita tidak berusaha untuk menarik atau mendorong diri kita, Ya, itu bisa merugikan orang lain juga ya kan? merugikan orang lain dan memperbesar kubangannya gitu. Wah, luar biasa. Ngeri itu. Jadi kelompok stuck gitu ya. Iya. Iya, itu makanya. Kelompok yang tarik menarik dan jadi sobat rebahan itu, sobat ambiar itu. Oh, gitu. Analoginya mengarah ke sana kan ya. Sobat. Iya. Berada di kubangan. Karena kan ketika kita berdiam ini analoginya gini ya. Analoginya tuh ketika kita berdiam di kubangan, maka sebetulnya kubangan ini tuh jalan. Jadi anggap kita lagi di tengah-tengah jalan, kita membangun kubangan. Karena kita harusnya melangkah, tapi kita malas gerak gitu, mager. Kita malah memilih untuk diam di kubangan. Maka ya mau nggak mau ada orang-orang yang akan terhalang gitu. Nah ada orang-orang yang mau ngajak atau dorong, tapi bahaya kelamaan ngajak dan narik, tapi kitanya nggak mau berubah, nggak mau bergerak. Ya orang-orang itu akan terbawa. Gitu. Itu analoginya tuh lagi di jalan, kita ngebuat lubang dan berkubang di situ. Wah itu nyusahin orang itu. Makanya kita perlu jadi pahlawan bagi diri sendiri. Oke, berarti sudah mempunyai alasan lah teman-teman semua kenapa ya. Kalau kenapa jadi jangan hanya merasa nyaman di zona itu lalu ngapain aku pindah, ngapain aku harus gerak, nyaman nih, nggak tahu ke depannya ada yang lebih bahaya lagi, kubangan itu ya kan ya. Kubangan itu betul. Oke, selanjutnya nih Kang, jadi kan kita udah tahu nih alasannya kenapa kita harus gerak kan, kenapa kita harus menjadi pahlawan. Nah, sekarang pertanyaannya selanjutnya itu bagaimana Kang caranya menjadi pahlawan nih?
Nah, yang pertama kita harus mulai ngobrol sama diri sendiri ya. Kalau pakai bahasa konselingnya ya harus mengkonseling diri sendiri. Kan counseling itu sebetulnya kata kerja ya. Makanya kenapa jurusan BK itu jurusan BK Islam itu adalah termasuk jurusan yang lebih praktisi ya. Jadi alumninya tuh langsung jadi praktisi. Dia sudah menjadi konselor kan otomatis. Nggak harus ada S2 konselor, tapi lulus S1 pun sudah jadi konselor sebetulnya. Karena memang yang dipelajari praktek-prakteknya. Nah, counseling sendiri kan sebenarnya menjadi konsul. Orang-orang yang dimintai pendapat. Orang-orang yang dianggap mengerti dan memahami tentang sesuatu itu sehingga dia dimintai pendapat tentang itu. Nah, maka proses yang harus dilakukan pertama adalah mengkonsel diri. Jadi kita menjadikan diri sendiri itu tempat untuk berkonsultasi, untuk meminta pendapat. Kira-kira aku tuh cocoknya untuk menjadi apa dan siapa? Kalaupun bingung, ya nggak apa-apa, kita konsel aja diri kita dan tentukan. Jadi tugas pertama itu mulai bangun kebiasaan untuk mengkonseling diri, itu langkah satunya. Lalu apa yang harus dilakukan di konseling diri ini? Sederhana, mulai putuskan dan tentukan. Jadi tentukan dan putuskan, tentukan dan putuskan. Jadi ketika selama konseling ini, kita tentukan dan putuskan mau jadi apa diri kita, atau goalsnya tuh mau kemana. Jadi ketika kita konseling, duhai aku mau diajak kemana? Ya udah kita kasih satu titik, satu tujuan, oke ke situ ya. Nah dari situ maka setelah tentukan dan putuskan, ya coba bangun langkah-langkah untuk melakukan. Nah kalau itu langkah-langkahnya masih abstrak, belum konkret, maka selamanya kita akan ada di lingkaran-lingkaran kegalauan pikiran, terus aja muter-muter dalam kepala. Nah, makanya memang bagaimana caranya keluar, bagaimana menjadi pahlawan bagi diri, salah satu caranya itu menjadi counsel bagi diri sendiri, melakukannya dengan tentukan dan putuskan ingin menjadi apa, mau dibawa kemana diri ini ya, tapi bingung, tapi galau, masih belum punya referensi. Nggak usah pakai referensi, tentukan dan putuskan aja. Lalu ketiga, bangun langkah-langkah untuk menuju ke sana. Kalau tiga ini nggak dilakukan, kita terus-menerus nggak jadi kita terus-menerus tidak menjadi pahlawan bagi diri kita. Kita lagi merusak diri kita. Kita lagi jadi kriminal bagi diri kita, nggak jadi pahlawan. Itu 3 langkah itu sebetulnya, Pak Imam. Gitu. Mungkin saya kutip sedikit nih, berarti tadi yang pertama kita mulai bagaimana kita bisa konsultasi dengan diri kita. Yes, mengkonsel diri. Ya, setelah kita sudah memunculkan beberapa pertanyaan sendiri, ya kayak Kang Zen bilang tadi, walaupun bingung ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tentukan aja. Tentukan aja. Selanjutnya tentukan goals kita mau kemana ya Kang ya. Yes. Goals kita mau kemana, tidak usah lihat orang, tidak usah lihat referensi, ikuti aja. Ikuti, betul. Bangun kesepakatan sama diri, betul. Selanjutnya buat langkah-langkah untuk menuju goal tersebut ya Kang. Yes, betul, dahsyat. Jadi teman-teman semua udah dapet tuh 3 tipsnya tuh. 3 tipsnya berkelanjutan ya teman-teman. Oke. Luar biasa sekali nih Kang. Berarti mungkin saya pribadi nanti akan coba gitu nih Kang. Iya dong. Dan itu memang perjalanan seumur hidup, betul. Terus menerus ya, memang. Karena memang kok saya pribadi kan mahasiswa konseling nih Kang ya. Karena memang sedikit kena di hati kalau misalnya ada dosen yang bilang untuk apa masuk konseling sedangkan kamu aja belum bisa konseling gitu kamu sendiri. Gitu. Iya betul. Betul. Rasanya dalam hati sakit hati tapi kok bener gitu. Jelek banget ya. Tapi nggak bisa kita bantah. Betul. Iya betul. Oke. Kita beranjak dari kita sudah tahu teorinya, sekarang kan kita mungkin angkat dari keadaan di sekarang lah. Ya, betul. Keadaan sekarang. Menurut Kang Zen sendiri, apa pemuda-pemuda sekarang itu sudah menjadi pahlawan bagi dirinya sendiri? Nah, jawabannya sebetulnya sangat belum ya, jauh. Jadi nah ini kita pemuda sekarang itu hidup di era yang luar biasa ya. Jadi era di mana informasi itu mendatangi. Beda sama pemuda zaman dulu yang kalau butuh informasi dia yang bergerak untuk mencari. Maka kalau zaman dulu itu kan kita
kalau ingin dapat informasi harus berjalan, nyari tukang koran ya, loper koran, maka kita beli koran. Informasi itu kita cari. Kalau atau ingin bergosip ya kita harus jalan dan ngomong sama orang. Kalau sekarang itu aplikasi-aplikasi ini mendekati kita, membangun engagement dengan kita, selalu hadir hampir 24 jam untuk kita. Maka kita jadi mudah banget untuk alhamdulillahnya kita jadi mudah terkoneksi sama orang lain, sama dunia luar. Tapi problemnya, masalahnya adalah kita kesulitan terkoneksi sama diri. Saking terlalu banyaknya hal-hal yang kita lihat di luar, sehingga dan pengalaman-pengalaman kayak misalkan pengalaman-pengalaman selebgram, pengalaman-pengalaman YouTuber yang pergi ke sana ke sini, kita jadi dapat experience-nya. Kita ngerasain betul experience-nya. Jadi kita merasa menjadi seperti dia, merasa dia. Tapi pertanyaannya, apakah kita kenal sama diri kita? Tadi justru yang bagus itu tadi yang apakah kita sudah pernah mengkonseling diri kita? Apakah kita betul-betul sudah tahu siapa diri kita? Karena kalau kita merujuk sama teori psikologi manapun, orang yang akan atau menuju menjadi pahlawan bagi diri adalah orang-orang yang mulai punya kesadaran diri. Istilahnya itu self awareness. Jadi silahkan cek teori apapun soal self awareness, para tokoh-tokoh ini punya satu kesamaan dalam mendefinisikan, yaitu orang disebut aware sama dirinya, sadar sama dirinya adalah ketika mampu menjadikan diri dia tuh objek. Ketika kita mampu bercermin sama diri kita dan menjadikan diri kita tuh objek. Jadi kita tuh menilai diri kita. Nah sayangnya memang pemuda zaman sekarang ya, Kak Imam, pemuda zaman sekarang itu mudah sekali untuk menilai orang lain karena akses informasi ke orang lain, koneksi ke orang lain itu jauh lebih mudah, lebih ringan dibanding koneksi ke diri sendiri. Kita tuh jadi dekat sama orang, tapi jadi jauh sama diri sendiri. Makanya kalau ditanya apakah pemuda sekarang menjadi pahlawan bagi diri, jauh. Sekarang itu orang itu lagi dijauhkan sama diri sendiri. Susah untuk menjadi diri sendiri. Gitu jawabannya. Oke Kang. Oke. Ini mungkin ada berarti tadi karena kita di zaman sekarang ya, sekarang media macam jadi walaupun si poin kita menilai diri sendiri ini penting, tapi ada yang lebih mudah yaitu nilai diri orang lain. Iya, betul. Kita lari. Yes. Gitu kan, ya? Dan itu selalu dipaparkan ke kita tiap detiknya. Ada story orang lah, feeds orang lah, informasi apa. Kita jadinya susah buat jeda gitu. Oke. Dari situ saya jadi muncul pertanyaan baru nih Kang. Berarti kalau begitu ini yang salah si zamannya yang menciptakan seperti ini atau pemudanya? Kalau ditanya yang salah, sebetulnya nggak ada yang salah. Jadi kebetulan dua-duanya itu sedang berinteraksi. Jadi situasi dan diri itu sedang berinteraksi. Nah kebetulan orang-orang yang setiap zaman itu pasti punya tantangannya masing-masing. Jadi saya ajak dulu ke zaman dulu ya supaya kita bisa memaknainya sama. Orang zaman dulu itu tantangannya adalah informasi sedikit, kita butuh untuk ngejar. Maka karakter yang paling bisa atau paling penting dimiliki oleh pemudanya adalah kerajinan, rajin. Jadi kalau dia nggak mau gerak, nggak mau jalan, nggak mau ngelangkah, maka dia udah ketinggalan. Makanya orang-orang tua kita ya, ayah kita, mungkin ibu kita, kakek kita, nenek kita, orang-orang yang rajin ya nggak, bangun subuhnya cepet, nggak tidur lagi, kerja keras mau. Beda sama kita sekarang ya, yang kayaknya aduh bentar lah, slow lah, santuy lah, ngapain harus cepet-cepet gitu. Tapi bisa jadi bukan karena kita yang bobrok ya mentalnya, bukan berarti kita nggak bagus, tapi memang zaman kita memang membuat kita seperti itu. Nah, kalau zaman dulu itu menaklukkan situasi zamannya itu dengan cara rajin, ternyata untuk menaklukkan situasi saat ini yang informasi itu justru mendatangi kita, cara menghadapinya adalah dengan memiliki bukan karakteristik rajin, karena kita nggak perlu rajin sekarang. Memang kita generasinya generasi rebahan, memang membutuhkan kita untuk malas, karena kok semua datang ke kita kok. Nah, tapi karakter apa yang perlu kita punya adalah karakter sadar. Jadi sadar betul, punya betul filter siapa yang boleh dan tidak boleh masuk. Nah, itu karakter yang harus kita punya. Jadi kalau ditanya apa yang salah, sebetulnya nggak ada. Tiap zaman punya tantangan dan kekhasan sendiri. Nah, yang harus kita pahami, apa karakter wajib yang harus pemuda punya. Kalau zaman dulu, rajin dan disiplin itu harus punya. Kalau nggak punya itu, tergilas lah dia sama zaman, gitu ya.
Nah, kalau anak sekarang, apa yang harus dia punya? Bukan rajin. Ternyata kita nggak usah rajin. Boleh kok sambil malas. Boleh. Nggak masalah. Orang sekarang rebahan itu jadi value kita kan. Mager dan santai itu jadi value kita. Jadi bahasa sehari-hari kita. Dan itu wajar kan. Tapi yang harus kita punya adalah kemampuan sadar dan kemampuan filter. Bahwa kita tuh bisa menyadari apa yang kita dapatkan. Dan juga bisa memfilter informasi sehingga ini tuh gue banget. Gitu. Sehingga ini tuh yang aku banget. Aku bisa mengontrol aku dan situasi. Nah, karakter ini yang akan membuat pemuda bisa menghadapi tantangan zaman. Gitu. Sebetulnya. Oke. Berarti si zaman ini ya, dia membentuk karakter si pemuda berarti ya. Betul. Membentuk karakter pemuda gitu ya. Ya, betul banget. Dan mungkin untuk teman-teman sekalian tuh ya kita sudah tahu nih solusi di zaman kita sekarang ini apa gitu kan. Betul. Sadar. Mungkin kalau kita kerja keras segala macam ya kita tahu lah zaman sekarang semua ada. Betul. Apalagi yang harus kita kejar kan gitu. Iya. Makanya kalau kerja keras jadi aneh kita zaman sekarang, kalau terlalu rajin tuh kan jadi aneh. Ngapain sih? Ribet banget jadinya kan. Iya kan, jadi aneh ngelihat orang yang rajin tuh, aduh, lebay sih loh gitu ya. Karena memang bukan itu yang dibutuhkan gitu. Oke. Tuh ada teman-teman yang komen tuh, karakter sadar dan kemampuan filter. Yes, betul. Sip. Oke. Berarti teman-teman boleh di-share lah tuh jawaban dari Kang Zed. Menemui solusi nih di zaman sekarang, apa yang harus kita lakukan ya untuk kita gerak, untuk kita mengetahui self awareness tadi ya. Iya, betul. Self awareness Kang. Iya, betul. Self awareness tadi. Berarti indikator tema kita ini kita harus self awareness dulu ya Kang ya. Betul, harus sadar, betul. Oke. Berarti kita wujudkan dulu self awareness, baru kita bisa kembali menjadi pahlawan bagi diri sendiri ya. Yes, betul. Oke. Jadi teman-teman tuh kuncinya tuh self awareness ya. Oke. Nah, terkadang kan Kang, kalau kita lihat dari pemuda-pemuda sekarang, ini beliau sudah orang-orang ini sudah mencoba untuk menjadi pahlawan bagi diri dia sendiri, dan dia sudah mungkin kan ada 3 dari itu, mulai concern diri, tentukan goals, dan buat langkah-langkah. Nah, di salah satu ini si individu ini mendapat kegagalan yang luar biasa kan. Dia jadi drop, dia mungkin jadi ya luar biasa lah, galau segala macam. Dia kayak merasa kalau apa yang gue buat nih kok salah ya, padahal ini udah paling best menurut aku segala macam. Iya. Nah, ini gimana cara ngatasi itu? Tapi ngatasinya kita solusi ke dia supaya dia ngatasi diri dia sendiri gitu. Betul. Karena kan dia yang menjalani kebijakan dia sendiri. Nah, jadi singkatnya, ada orang yang salah kebijakan terhadap diri dia sendiri, lalu dia gagal, lalu dia down, gimana cara ngatasinya? Nah, ini yang bagus banget ya pertanyaan dia. Nah, ada satu sikap, ada satu mindset yang di zaman apapun memang kita perlu untuk punyai, yaitu mindset terhadap kegagalan dan kesuksesan tentunya ya. Jadi orang itu kalau ngomongin sukses itu enggan ngomongin gagalnya. Padahal di zaman manapun, di pancaran zaman manapun, saya mau ngasih tahu, jadi ada istilahnya. Jadi kalau teman-teman mau neliti atau mengkaji soal pancaran zaman, bahwa memang tantangan zaman itu beda-beda ya, tapi ada istilah untuk mempelajarinya, namanya Zeitgeist. Bahasa Jerman namanya Zeitgeist ya, itu pancaran zaman. Jadi kalau kita mau mempelajari bagaimana antar generasi pancaran zaman itu, kita bisa lihat dari Zeitgeist. Nah, di antara masing-masing Zeitgeist ya, ada Zeitgeist millennials atau 60-an itu tahunnya Beatles, 70-an Junkies, 80-an disco, 90-an generasi MTV, 2000-an tuh millennials ya, 2010-an tuh Justin Bieber gitu ya, dan alay. 2020-an ini generasi rebahan. Itu kan masing-masing punya pancaran zaman. Ada Zeitgeist-nya. Tapi di tiap-tiap pancaran zaman ada satu hal yang penting. Jadi memaknai kesuksesan dan kegagalan. Nah, orang itu kalau ngomongin sukses, itu jarang banget mau ngomongin gagal. Padahal rumus sukses itu tidak pernah tidak melibatkan kegagalan. Saya sering banget kalau diundang untuk jadi pembicara buat anak muda, itu pasti ada bahasan soal takut gagal ya, atau gimana kalau gagal. Jadi semua kesuksesan itu
pasti diawali dengan kegagalan. Jadi definisi sukses itu adalah habisnya jatah gagal. Jadi kalau mau mendefinisikan sukses, sukses itu adalah ketika jatah gagal sudah habis. Jadi orang yang sukses adalah orang yang memang sudah habis jatah gagalnya. Jadi dia tidak mungkin gagal lagi, maka dia akan sukses. Gitu. Itu harus mindsetnya itu harus kayak gitu. Jadi tidaklah seseorang akan sukses melainkan jatah gagalnya sudah habis. Maka cara yang harus dilakukan untuk sukses adalah secepat mungkin, sebanyak mungkin menghabiskan jatah gagal. Gitu. Bukan tidak pernah gagal. Nah, itu yang harus di mindset yang harus ditekankan. Saya kasih contoh misalkan penemu bola lampu aja. Saya lupa namanya apa ya, Alexander Graham Bell atau bukan ya, itu telepon ya. Apa ya? Apa ya? Itulah pokoknya penemu lampu lah. Katakanlah namanya Imam aja ya, penemu lampu itu. Sering disebutkan bahwa dia itu menemukan, jadi dia mencoba berbagai bola lampu, maka dia akhirnya berhasil pada percobaan ke-1000 kan gitu ya. Banyak diceritakan di riwayat-riwayatnya dia berhasil di percobaan ke-1000. Nah, pertanyaannya kan yang kita tahu, yang kita dengar dan kita baca itu kan berhasil di percobaan ke-1000. Oh, Edison tuh ya, benar namanya Edison. Orang Padang tuh berarti ya, Edison atau orang Medan. Di percobaan ke-1000 akhirnya berhasil. Nah, yang kita dengar, kita baca itu berhasil di percobaan ke-1000. Kita lupa dan luput dan lalai dan gagal menjelaskan bahwa selama 999 kali si Edison ini melakukan kegagalan kan. Kan kita nggak ada yang ngebahas itu. Andaikan aja gini, andaikan Edison ini di percobaan ke-700 aja, dia bilang gini, pas percobaan ke-700 nih, duh gagal lagi, udahlah, aku orang yang lemah, udah gagal, aku nggak mau lagi, aku down, aku nggak bisa move on. Kebayang nggak? Dia nggak akan pernah nemu bola lampu. Maka pertanyaannya bukan kapan aku sukses, bukan. Harusnya mindsetnya lagi gini, oke, aku akhirnya sudah menghabiskan satu lagi jatah gagal, gitu loh. Sehingga kalau gitu aku bakal makin dekat. Karena kita nggak tahu nih, harus habis berapa kali jatah gagal untuk mendapatkan betul-betul kesuksesan. Yang terpenting kan di setiap kegagalan itu kita sadar betul siapa diri kita. Dan yang kedua adalah melibatkan Allah itu. Ya Allah, terima kasih karena Engkau menunjukkan aku gagal, karena ini masih belum skenario terbaikku gitu ya. Kebayangan kalau tadi di percobaan ke-700 dia udah bilang, nggak mau, ini bukan aku nih. Kan jijik banget ya Edison bilang gitu. Akhirnya kita semua nggak akan merasakan bola lampu. Maka itu mindset bahwa sukses itu tidak pernah datang langsung, tapi dia membutuhkan syarat. Syaratnya itu adalah habisnya jatah gagal. Maka kalau terhadap teman-teman, terhadap siapapun yang sedang gagal, tersenyum dan bersyukur sama Allah. Yes, aku lagi ngabisin jatah gagal. Artinya peluang aku berhasil, peluang aku sukses makin dekat. Karena gini, orang yang langsung sukses tanpa merasakan gagal, itu sudah dijamin bahwa itu tuh bukan kenikmatan tapi ujian. Harusnya istighfar. Jadi tiba-tiba kita nyobain sesuatu, sukses. Istighfar, lagi diuji itu. Lagi diuji sama Allah. Jangan GR. Harusnya memang gagal dulu. Kalau gagal dulu baru berhasil, nah ini berarti nikmat dari Allah, gitu. Oke, ini ada yang komen nih Pak, apa Kang, berlaku untuk gagal ta'aruf juga nggak Kang? Oh iya, termasuk itu. Iya kan, ketika kita digagalkan sama orang yang kita pikir itu dia bakal menjadi someone spesialnya kita, lalu ternyata gagal, itu sengaja sedang Allah gagalkan. Supaya kita Allah tuh mau kasih tahu nih, bukan yang ini bro, bukan yang ini. Yang ini tuh terbaik menurut kamu, tapi menurut saya, kata Allah tuh, menurut aku, kata Allah tuh bukan yang ini. Itu tuh lagi dikasih nikmat sama Allah. Cuman kita suka gitu ya, suka nggak bersyukur ya, malah suka sedih tuh. Padahal kan harusnya bersyukur. Yes, gagal. Yes, harusnya kan gitu. Berarti akan dipertemukan sama kesuksesan yang lebih baik. Gitu. Oke, kalau kita bicara syukur, berarti sekarang ini makna solusi sadar itu tadi adalah syukur ya Kang ya? Betul banget. Kaitannya erat, betul. Sekarang nih Kang ya? Yes, betul. Jadi nah, tapi ada sedikit nih Kang dari saya. Tadi kan kalau berarti kita harus menghabiskan gagal kita dulu ya.
ada sukses itu adalah jatah gagal yang sudah habis ya kan? Yes, betul. Jadi mindset kita tuh oke, berarti aku sudah menghabiskan satu jatah gagal. Ya. Berarti aku udah dekat. Udah makin dekat. Iya, betul. Udah makin dekat. Nah, terkadang ada juga orang gini, Kang. Dia ngerasa kalau misalnya gini, saya harus menjadi motivator misalnya. Ya. Harus menjadi motivator. Oke, berarti itu goals dia kan, Kang? Ya, betul. Dia akan membuat langkah-langkah untuk menjadi motivator. Jadi pada saat dia gagal, dia sudah menyadari kalau misalnya oke, berarti aku gagal, berarti aku harus buat lagi. Ya, betul. Gimana kalau statement yang bilang kalau sukses itu relatif, Kang? Oke. Ada cara lain yang nggak harus ke motivator, dan sukses itu kan juga ada indikatornya, nggak final gitu, nggak absolut. Ada indikatornya masing-masing. Sukses orang kan beda-beda ya kan. Oke, betul. Ya. Nah, itu gimana tuh? Nah, makanya menstandarkan sukses itu bukan dari kepemilikan. Itu hati-hati. Nah, jadi sukses yang menjadi subjektif kemudian adalah sukses yang ketika kita mulai menyematkan sukses itu dengan perasaan atau dengan keberhakan atas kepemilikan. Nah, itu kita mulai error nih nanti berpikirnya. Mulai error lagi. Karena gini, setiap hal yang kita miliki kemudian akan menuntut kita memiliki lebih, gitu ya. Contohnya nih, aduh ini kayaknya live ini kurang deh, handphonenya saya harus ganti. Handphonenya udah ganti, ketika udah mulai live lagi ternyata audionya kurang nih, kayaknya saya harus beli AirPod gitu. Nanti headsetnya udah dapet, kayaknya mic-nya kurang deh, harus beli sound card. Wah, nambah terus. Karena keberhakan atas kepemilikan. Maka kalau yang saya pahami soal sukses, standar sukses ya. Kalau tadi kan proses sukses harus gagal dulu, memang menghabiskan cerita gagal baru sukses. Itu dari segi proses. Tapi kalau dari segi standarnya, memang kalau kita menyematkan pada pencapaiannya, standar pencapaian, dan kepada kepemilikan, kita akan ngomongin standar yang relatif. Tapi kalau pakai standar ini, yaitu standar di mana kita menjadikan sukses itu dicirikan dengan bahwa kita itu sudah berhasil memenuhi janji yang kita tetapkan kepada diri sendiri, itu udah sukses sebetulnya. Jadi kalau saya berjanji sama diri saya untuk bisa bangun pagi jam 4 misalkan. Lalu kemudian saya bangun pagi jam 4, maka sesederhana itu sukses. Jadi sukses itu ketika kita berhasil untuk memenuhi janji sama diri sendiri. Itu udah sukses sebetulnya. Nah, standar inilah yang harusnya jadi patokan kita. Bukan kepemilikan atas sesuatu yang bisa jadi kita tidak berhak memiliki itu. Ya bisa jadi kita pengen sesuatu, kita masih ngerasa gagal, terus padahal Allah bilang, ya memang bukan hakmu untuk punya itu. Ya memang kalau kamu punya itu bahaya buat kamu, kata Allah. Tapi kita kan nggak tahu itu. Maka yang menjadi standar sukses kita mestinya standar-standar yang sederhana. Bisa nggak kita memenuhi janji-janji pribadi? Makanya Allah mensyaratkan di surat Al-Mulk tuh gini. Ya ayyuhalladzina amanu kabura maqtan indallah antaqulu ma la taf'alun. Sungguh besar kemurkaan di sisi Allah ketika kita mengatakan apa-apa yang kita tidak lakukan. Nah, itu yang harus waspada. Jadi yang penting itu gimana caranya kita bisa memenuhi janji-janji sama diri sendiri. Itu yang standar yang harus kita penuhi dulu. Kalau itu bisa kita penuhi sambil melibatkan Allah, masa sih nggak dikasih hal-hal yang kita ingin miliki gitu? Pasti gitu sebetulnya. Jadi standarnya ke situ, Kak Imam. Gitu. Oke, Kang. Oke, karena kan ada yang begini nih, Kang. Ada yang orang-orang yang dia sudah mengetahui bagaimana penjelasan proses menuju sukses tadi. Lalu dia, berarti aku harus habiskan gagal aku nih. Dia terus coba tuh goals yang dia buat tadi. Terus. Dan dia merasa kok gagal terus. Nggak ada berapa ini. Iya, betul. Mana yang salah gitu kan. Karena baik lagi ke yang tadi ya, Kang, ya, sukses itu adalah apabila ada janji yang sudah kita tepati ya dari diri sendiri. Betul. Itu sudah menunjukkan sukses ya, Kang, ya. Betul. Simple sebenarnya, kan, tapi kadang-kadang orang-orang kalau saya bilang begini, kan gimana? Berarti orang-orang itu ekspektasinya terlalu tinggi. Betul.
Iya. Betul berarti Kang? Betul. Oke. Kan Berarti, ekspektasi tinggi itu datang dari halunya kita, dari halusinasinya kita, dari perasaan mudah mengeluhnya kita akan sesuatu. Makanya setiap hal-hal yang kita harapkan dan terlalu jauh, jadi ini kenyataan, ini harapan kita. Semakin jauh tuh kita semakin mudah untuk sedih, galau, nggak bahagia. Bukan karena salah kitanya, bukan karena salah situasinya, salah harapan kitanya yang terlalu tinggi. Atau salah upaya kitanya nggak naikin kenyataan itu. Makanya tugas kita tuh bukan nurunin harapan, tapi naikin kenyataannya supaya memenuhi janji-janji kita di harapan. Gitu. Orang yang nggak bisa memenuhi harapannya, memenuhi janjinya, ya kan itu namanya PHP. Kebayangkan PHP paling kejam itu adalah PHP terhadap diri sendiri. Yaitu nggak bisa memenuhi janji sama diri sendiri. Itu bahaya itu. Gitu. Berarti harus kenyataan ini kita naik. Betul, kita wujudkan di kenyataan. Betul, harapan-harapan itu. Karena jangan sampai wacana-wacana doang kan? Iya bener, wacana doang, ngejanjiin doang ya. Ngejanjiin bakal hitbah lah, ta'aruf lah, gombal. Oke. Selanjutnya nih Kang. Terkadang kan kita balik lagi ke proses sukses tadi ya, sukses tadi. Mungkin ada kata penghambat di situ ya. Kalau bagi saya pribadi itu ada sifat pesimis di situ Kang. Pesimis untuk nggak percaya akan kita bisa itu. Kita nggak percaya untuk balik lagi ke tema nih. Kita nggak percaya menjadi pahlawan bagi diri kita sendiri. Nah itu kan ada satu objek penghambat tuh yaitu sifat pesimis. Iya. Gimana Kang cara ngatasinnya? Ya, pesimis itu karena memang kita tidak terbiasa aja. Jadi kita tidak terbiasa untuk melakukan atau punya budaya untuk mengerjakan atau melakukan sesuatu, sehingga kita tidak yakin bahwa kita bisa mengerjakannya atau melakukannya. Jadi pesimisme itu bukan karena pikiran, tapi karena tidak punya kebiasaan melakukan. Itu sih. Jadi apa yang harus, jadi gini, kalau mengatasi pesimisme nggak bisa kita dengan cara memikirkan juga makin pesimis. Jadi kalau kita lagi pesimis, kita tidak bergerak untuk melakukan, kita tidak mengarahkan diri kita untuk bergerak untuk mulai, ya kita akan selamanya pesimis. Nah jadi untuk mengatasi pesimisme ini kita harus mulai bergerak. Caranya gimana orang pesimis gimana bisa bergerak? Ya cari yang paling mudah aja dulu. Jadi orang gini, ini problem anak muda tuh kayak gini ya. Dan nyeselnya itu nanti pas udah tua. Jadi kita ini anak muda tuh sering idealis ya, mikirnya yang ideal tanpa ngelihat situasi kita seperti apa. Jadi kalau kita ngebayangin tuh pengen dari 1 ke 100, ngebayanginnya tuh udah nyampe di 100. Ngebayangin bahagia ketika ada di 100. Nggak pernah mulai mikir dari 0 ke 1 dulu. Jadi kalau pengen nyampe ke 100, nggak pernah mikir 0 ke 1-nya tuh gimana. Nggak pernah. Pengennya tiba-tiba ada di 50 aja. Pengennya tiba-tiba ada di 75 aja. Pengennya tiba-tiba ada di 100 aja. Nggak pernah dengan detail spesifik mikir 0 ke 1. Padahal 0 ke 1, kalau dipikir-pikir itu mudah. Dan kalau kita ngebangun kebiasaan 0 ke 1 aja, wow, dahsyat. Contohnya diet aja nih, diet teman-teman yang cewek-cewek nih yang ahwat ya, biasanya pengen turun berat badan, pengen ngebiasain sit up misalkan ya. Untuk turun sebulan sampai 20 kilo misalkan, saya harus sit up tuh banyak. Harus berapa ribu kali sit up. Nah yang dipikirnya tuh berapa ribu kali sit up dan dia harus langsung melakukan itu. Enggak. Yang perlu dilakukan adalah 1 kali aja sehari, bisa konsisten selama sebulan, kita punya modal untuk nyampe kurusnya itu nanti. Walaupun entah kapan kurusnya, tapi seenggaknya kita mulai dari hal yang paling mudah dulu. Nah kita tuh nggak terbiasa ngelakuin dari hal yang paling mudah, biasanya cuma dipikirin. Ya iyalah kalau cuma dipikirin doang, lama-lama akan pesimis. Dan pesimis itu selamanya akan pesimis lagi, pesimis lagi, pesimis lagi. Kalau nggak gerak, gitu. Oke. Berarti intinya sebenarnya kalau nggak ada kita coba ya kita tetap di kubangan yang kita bilang di awal. Iya, betul. Kalau nggak gerak, nggak mau ngerangkak ya di kubangan terus. Memang. Oke. Kalau bilang seperti ini Kang, gimana pendapat Kang? Itu nggak usah idealis tapi harus realistis. Betul. Berarti setuju ya Kang ya? Ya, tapi gini sih sebenarnya ada salah juga definisi dari idealis di anak muda tuh. Jadi idealisnya tuh sekarang konotasinya tuh jadi ke sini.
orang itu disebut idealis kalau keras kepala dalam mempertahankan satu ide. Itu salah tuh. Nah, kan kesana tuh konotasinya ke arah situ. Jadi, wah dia mah orang idealis. Aku nggak mau gaul sama dia. Dia tuh idealis, artinya dia itu keras kepala, suka nggak mau dikasih tahu kan gitu. Jadinya idealis tuh jadi maknanya jadi negatif sekarang tuh di anak muda tuh. Padahal yang betul itu idealis tuh gini. Idealis itu adalah seseorang. Jadi ideal is. Jadi kayak gitar sama is. Gitar itu alatnya, is itu orangnya. Idealis juga gitu. Ideal itu dia punya ide, is itu orangnya. Jadi idealis itu orang yang punya ide. Artinya apa? Artinya setiap gerakan dia, setiap apa yang dia lakukan itu berdasarkan ide dan gagasan. Jadi dia nggak asal kerja, nggak asal melakukan. Jadi orang idealis adalah orang yang melakukannya, melangkahnya, berjalannya, berbicaranya, itu memang punya gagasan, nggak ngasal. Nah, itu orang idealis namanya. Nah, sayangnya sekarang tuh konotasi idealis tuh ke itu, ke orang-orang yang keras kepala, susah dibilangin dan ngeyel, itu idealis gitu. Padahal kan bukan. Nah, idealis dan realistis itu bukan versus. Tapi orang idealis pasti realistis karena dia akan berusaha mewujudkan idenya di kenyataan. Nah, justru orang-orang yang ngeyel itu namanya utopis. Dia hidup di bayangannya, di impiannya, di utopianya, di bayangan-bayangan keren tentang dirinya, padahal dia cupu sebetulnya, bukan siapa-siapa. Nah, banyak mahasiswa yang kayak gitu tuh, sok-sok idealis, padahal bukan siapa-siapa, kerjaannya ngeluh ya, nggak jadi apa-apa. Itu banyak tuh, hati-hati sama mahasiswa begitu. Oke, berarti orang yang benar-benar pure idealis, yes. Ini tanpa yang sekarang ya, atau nggak mindset orang sekarang. Orang yang pure idealis berarti dia nggak realistis ya Kang ya? Ya, betul. Karena dia realisasikan ide. Tinggal tadi. Yes, betul. Kehidupan nyata dia. Kehidupan nyata. Ya, dengan gagasan-gagasan dia dan dia sudah memikirkan segala macam. Yes, banget. Nah, tadi sudah ada Kang Zen jawab, tapi mungkin ada penegasan, bisa kita tegaskan lagi. Ya, apa sih indikator seseorang itu bisa dinyatakan dia sudah menjadi pahlawan bagi diri dia sendiri? Oh iya tadi betul. Jadi pahlawan itu ketika sudah mulai melakukan 3 langkah tadi, sudah mulai sering membangun kebiasaan konsul dirinya, semakin sadar dan menjadikan diri dia itu bagian dari kesepakatan diri kita udah punya. Jadi dia langkahnya itu memang sudah diarahkan ke arah sana. 3 itu aja, 3 hal itu udah ciri bahwa ya oke, aku udah cukup menjadi pahlawan. Berarti teman-teman semua kan kadang kan dia juga bingung juga nih diri dia. Aku udah kayak gini, kira-kira udah belum ya? Kira-kira apa Oke, ya. Jadi indikatornya 3 tadi ya teman-teman. 3 tadi. Selama kita sedang melakukan itu, sebetulnya kita sedang mengarah. Walaupun memang tujuannya kan memang pencarian seumur hidup ya, jati diri itu kan. Jadi 3 langkah itu sedang kita lakukan, kita sedang di jalur yang betul. Kita bukan di kubangan lagi lah, kan intinya gitu. Oke. Sih. Innama a'malu binniat ya Kang ya. Betul. Kalau ada niat aja. Iya, pasti diantarkan, didorong ya. Dimotivasi. Oke. Sebenarnya ada saya beberapa pertanyaan lagi nih Kang. Tapi dari tadi sudah pas saya tanya Kang Zen sudah menjawab. Iya, alhamdulillah. Jadi beda sekali Kang Zen. Memang bukan memang sampai apa yang saya tulis jawab ini. Jawab ya, udah kejawab semua. Alhamdulillah. Silakan, karena memang sudah sudah kita sudah dijawab semua. Oke. Waktu sekitar ya 20-30 menit lagi mungkin kita kasih sesi teman ya. Ya, boleh. Silakan teman-teman yang ingin bertanya langsung aja komen di kolom komentar. Ini dari Febri 1055. Kang, kasih solusi dong untuk kita yang masih dilema untuk memilih seseorang yang serius. Karena ada 2 pilihan dan dua-duanya itu baik. Waduh, ini kok udah masuk Kang Zen pasti begitu. Ya, ini nanti saya bahas malam nih jam 8 saya mau live di YouTube soal konsep jodoh. Tapi sebetulnya gini, kalau untuk tahu seseorang itu serius atau enggak sama kita ya melamar. Udah itu kata kuncinya. Selama dia masih mengatakan
akan melamar itu nggak serius namanya, itu gombal. Jadi kalau betul-betul serius itu orang yang sudah datang nggak ngomong ke kita, ngomong ke bapak kita. Nanti bapak kita nanya ke kita, orang tua kita nanya ke kita, gimana tuh ada yang ngelamar, mau nggak? Nah di situ baru dilema. Kalau masih belum ada lamaran, nggak usah dilema, itu masih gombal. Kok mau digombalin, Febri? Gitu, santai aja. Oke nih, ada dari selanjutnya nih Kang. Berarti itu lebih jelasnya lagi nanti malam ya Kang ya di live itu. Ya, untuk ngomongin konsep jodoh. Oke. Selanjutnya ada Bambang _Hermanto _2412. Korelasi ekspektasi, ambisi dan harapan dalam menjadi pahlawan diri sendiri gimana Kang? Nah, korelasinya nih. Oke. Dan harapan. Kita harus bedain dulu ya antara ekspektasi, ambisi sama harapan. 3 itu kata yang mirip tapi beda ya. Antara ekspektasi, harapan sama ambisi. Yang perlu kita punya dalam mengejar sesuatu itu ambisi. Ambisi itu kita menginginkan sesuatu, merasa menginginkan sesuatu, dan keinginan ini membuat kita terdorong. Dan ambisi ini membuat kita terngiang-ngiang akan hal itu. Jadi contohnya kita pengen punya handphone baru, misalkan keluar MacBook baru nih, yang baru keluar MacBook 2020 yang 13 inci. Nah kita pengen itu, kita terngiang-ngiang terus hal itu. Nah pengennya kita akan hal itu tuh membuat kita terdorong untuk mendapatkan itu. Nah itu namanya ambisi. Kalau ekspektasi, nah ekspektasi itu kita jadinya merasa berhak untuk mendapatkan sesuatu dari orang lain. Itu namanya ekspektasi. Jadi aku tuh punya ekspektasi tuh dia bakal senyum sama saya, dia tuh bakal baik sama saya. Kok tapi nggak kejadiannya. Ekspektasi itu membuat kita kemudian merasa berhak untuk menerima. Gitu. Kalau harapan itu seperti doa, keinginan atau yang diinginkan, yang didambakan namanya harapan. Tapi kalau ekspektasi itu kita jadi ngerasa berhak untuk memiliki. Kalau harapan tuh nggak ada rasa keberhakan. Itu korelasi antar satu dan lainnya gitu, ya. Jadi itu keterkaitan ketiganya. Oke, Kang nih sebelumnya, ini maaf nih Kang, saya ini baru tahu Kang, kemarin kan saya ada yang millennial talk yang pertama ya. Ya. Yang pertama itu Instagram Live juga, tapi ternyata Instagram Live ada limitnya ya Kang ya. Limit apa? Limit live. Oh, limit live itu ya 1 jam dia. Oh 1 jam. 1 jam. Kita tadi berarti mulai 17.10, ada 4 sampai 5 menit lagi berarti. Nah, oke Pak, maksudnya supaya teman-teman juga kan jangan tiba-tiba gitu kan. Siap. Nanti dikira apa gitu kan. Oke Kak, ini sebenarnya pertanyaan selanjutnya nih dari sw.nd. Oke. Ini pertanyaan beliau ini juga sebenarnya saya ingin tanyakan nih Kang. Kang, introspeksi diri berarti bagian dari menjadi pahlawan bagi diri sendiri. Karena gini Kang ya. Kita punya ini Kang ya. Mulai konseling diri, tentukan terus dan langkah. Yes. Karena bagi saya itu lagi sih, bagi pribadi saya evaluasi itu Kang yang penting. Oke, betul. Nah, gimana nih Kang introspeksi diri? Oke. Introspeksi itu metodenya. Jadi kalau tadi itu langkah-langkah untuk menjadi pahlawan, tapi kita jadi gini, yang 2 awal menyadari itu, awareness itu bagian dari introspeksi. Jadi introspeksi itu jadi apa bedanya? Cuma beda di istilah aja. Jadi introspeksi itu istilah yang diungkapkan oleh tokoh namanya William James. Intro dan spekta, melihat ke dalam. Cara melihat ke dalam itu yang penting ada kesadaran, kita mulai mengidentifikasi siapa diri dan berkomunikasi sama diri. Nah, 2 langkah awal menjadi pahlawan bagi diri itu namanya introspeksi. Tapi betul-betul menjadi pahlawan itu ketika kita melakukan langkah-langkahnya. Nah, introspeksi itu nggak pakai langkah-langkah. Terus tadi kalau kata Kak Imam ada evaluasi. Nah, evaluasi itu memang di bagian ketika kita ngasih nilai sama diri kita, memberi value. Evaluate itu kita ngasih value, kita ngasih nilai sama apa-apa yang sudah kita identifikasi. Jadi ketika kita ngobrol sama diri, ayo dong tentukan, putuskan, kita mau jadi apa. Jangan itu nggak bagus. Nah, ada valensi itu, bagus dan enggak, itu bagian dari cara kita mengevaluasi namanya. Itu evaluasi diri. Jadi evaluasi diri itu metode di dalam introspeksi
metode di dalam gitu. Jadi ada metode-metode spesifik di dalam sesuatu. Jadi beda istilah aja sebetulnya. Tapi kalau kita jelaskan ya sebetulnya dia satu kesinambungan, satu saling terkait satu sama lain gitu. Si evaluasi ini subbabnya lah Kang ya. Subbabnya. Ya betul. Bagian daripada di awal tadi ya Kang, self awareness tadi ya. Betul. Bagian dari self awareness tadi. Oke, ini ada selanjutnya nih Kang. Ini kan kita udah mulai sesi pertanyaan dari audiens aja nih Kang ya. Oke. Sebentar lagi kayaknya mati nih Kang. Masih ada 2 menit lagi, sekitar 2 menit lagi. Oke. Mencari eksistensi dan jati diri, apakah memiliki kesamaan Kang? Dari Rija Prasojo. Apa eksistensi sama? Mencari eksistensi dan jati diri, apakah memiliki kesamaan? Beda. Jati diri itu mencari asal usul dan apa yang membuat kita bermanfaat, berkontribusi. Kalau eksistensi itu mendapat tempat apa enggak. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, belum tentu kita akan eksis. Tapi bisa jadi itu bagian dari jati diri. Contohnya gini, aku kontribusinya di ngajar dan ngobrol, tapi aku nggak banyak dapat tempat di masyarakat, ya nggak apa-apa. Yang penting aku tahu jati dirinya dan cukup Allah yang jadi saksi. Maka istilahnya wakafa billahi syahida. Cukup Allah yang jadi saksi, udah cukup. Jadi yang penting itu jati diri. Nah, eksistensi itu ketika kita punya jati diri, otomatis akan menempati tempat. Nah, kalau orientasinya ke jati diri, aman. Kita mudah puas, mudah bersyukur. Kalau orientasinya ke eksistensi, nah kadangkala eksistensi kita itu kebablasan. Kita pengen mendapat tempat yang lebih dari tempat yang seharusnya. Misalnya pengen terkenal lah, pengen followersnya lebih banyak gitu. Padahal jati dirinya udah pas, cuman dia lebih butuh eksistensi, lebih butuh eksis gitu. Itu bedanya sih itu. Oke, berarti eksistensi ini lebih ke pengakuan sosial kan ya? Betul, tempat di sosial, betul. Oke, ya seperti konsep sosial sendiri ya, nggak cukup akan satu ya kan? Betul, betul. Yes. Jadi, kalau mau aman, ya mencari diri lebih baiknya ya, karena pengakuannya itu ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul, saksinya cukup Allah. Yes, betul. Ini kelanjutan dari si Febri nih. Mungkin Febri nonton live nanti malam. Iya. Dua ke rumah Bang, tapi Febri masih bingung. Febri nanya ke Bang Zen. Ya. Di konsep. Aduh, bingung juga tuh dua udah ke rumah Kang ya. Wah, ini udah 20 detik terakhir nih. Kita kayaknya harus menyudahi. Atau kita nanti lanjut live lagi, nambahan 10 menit lagi kali ya. Kita close dulu yang ini, kita lanjut lagi. Atau gimana? Yang ini kita close, kita lanjut lagi. Sip.